Kansa, kembali lagi bersama saya Skarin Ratia Daningan dan saya Sheila Putri. Di segmen Berita Inovasi Anak Bangsa. Hari ini kita akan membahas sebuah inovasi luar biasa karya mahasiswa Indonesia yang menggabungkan 4 solusi sekaligus dalam satu aplikasi. Judul liputan kita adalah Nutrisi Innovative Application. Betul sekali, aplikasi ini bukan hanya membantu masyarakat menjaga pola makan sehat, tapi juga berkontribusi dalam mengurangi sampah makanan dan mendukung produk lokal. Menarik bukan? Jadi, apa sebenarnya nutrisi itu? Daripada bingung, mending kita langsung ke kakak-kakak mahasiswa Universitas Muhammadiyah yuk. Halo Kak, kenalan dong, namanya siapa? Halo, nama aku Salsabila Farodisa, biasa dipanggil Salsa. Aku dari Prodi Kesehatan Masyarakat di UMS untuk S1. Kita mau tanya-tanya tentang inovasi yang kakak bantu buat. Jadi aplikasi itu apa ya? Jadi aplikasi nutrisi itu sebenarnya gabungan antara kita menggabungkan antara healthy market, terus UMKM, terus lalu personal untuk gizi seseorang dan juga dari personal budgetingnya itu kita jadikan satu di dalam aplikasi yang lain itu bisa mendukung UMKM lokal dan juga bisa mengatasi untuk masalah gizi di lingkungan tersebut. Jadi dalam satu aplikasi itu merangkum 4 Ya, oh ya, tambah satu lagi itu ini food waste. Jadi ada makanan sisa yang terbuang itu bisa kita manfaatkan kembali dalam aplikasi tersebut. Nanti ada semacam resep, jadi bisa makan makanan sisa, tapi makanan sisa tersebut masih layak, nanti bisa diolah kembali. Misalnya wortel masih sisa sepucuk apa gimana, nanti bisa diolah lagi, atau nasi misalnya sisa makanan itu bisa dikeringin, bisa diolah lagi. Di mana awalnya nutrisi ini mulai dikembangkan dan kenalin itu dari mana Kak? Kalau awalnya itu aku untuk teman-teman dari lintas prodi juga. Yang pertama itu dari teknik informatika itu ada junior dan satu lagi itu ada akuntansi. Itu pertama kali kami membahas ide tersebut di kafe. Itu sekitar bulan Juli 2025 ini sebetulnya. Kalau tidak salah ingat saat itu di kafe kita habis lomba dan jadi si Arif yang dari akuntansi juga bisa lomba internasional. Saya dan Dizo juga bisa internasional. Saat itu kita mengembangkan dari stunting, banyak anak stunting di Indonesia, dan itu biasanya dari kalangan menengah ke bawah, dimana istilahnya keluarganya itu masih kurang dalam memenuhi nutrisi anaknya dari segi ekonomi gimana. Jadi kita harus aplikasi yang memudahkan sesuai dengan tingkat ekonomi mereka itu bisa memenuhi kebutuhan nutrisi dari sang ibu dan sang anaknya, sehingga bisa mencegah terjadinya stunting. Jadi dalam tim itu beda-beda ya dari Betul, saat itu saya melombakan ke bisnis plan, sebuah lomba untuk bisnis. Jadi saya mengajak anak akuntansi dan anak informatika. Tempatnya aplikasi itu bisa dirilis dan bisa digunakan Sebenarnya itu belum dirilis, jadi itu bentuknya masih prototipe. Saat itu tergunakan saat lomba juga masih dalam bentuk prototipe, jadi belum rilis ke Play Store atau itu belum dirunning juga. Jadi masih dalam tahap pengembangan. Untuk aplikasinya ada Healthy Market, terus ada Gizilearn. Healthy Market sendiri semacam Shopee Food, tapi dalamnya itu khusus untuk makanan yang sehat, makanan-makanan sehat yang khusus makanan sehat dan di sekitar tempat tinggal si pengguna. Jadi di UMKM lokalnya kita akan mengupload buat bermitra dengan UMKM lokal di daerah tersebut. Terus ada Gizilearn, ini untuk mempelajari edukasi terkait dengan gizi. Jadi nanti penggunanya akan paham terkait gizi. Lalu untuk anti food waste, ini ada resep yang tadi saya jelaskan. Kita bisa terkait dengan resep-resep yang bahannya tidak terpakai. Lalu untuk Smart Nutri Planner, nah ini ada premium yang karena kita ikut di bisnis ya pas itu. Jadi untuk aplikasi untuk mendukung bisnis kita bisa lewat premium. Jadi ada Smart Nutri Planner dan Nutri Impact. Nanti Smart Nutri Planner ini yang menggabungkan budgeting tadi. Jadi dari budgeting kita misalnya nih sekali makan kita pengen 50 budgetnya. Dan nanti ini tuh bisa nge-generate. Jadi kita pakai AI. Nanti AI-nya bisa nge-generate gimana nih budget segitu bisa dapat apa aja yang sesuai dengan kebutuhan kalorinya kita, seperti itu. Nanti untuk Nutri Impact Tracker ini untuk mengetrack seperti apa kita dalam sehari makannya itu berapa kalori, udah berapa protein, udah berapa karbohidrat, udah berapa vitamin, seperti itu. Kita coba untuk get premium. Nah, nanti ada pembayaran seperti ini. Nah, kalau udah nanti kan bisa terbuka nih. Nah, ini menunya udah bisa terbuka semua. Gini. Nah, ini untuk Nutri Trackernya seperti ini. Nanti untuk Nutri Impact, yang Nutri Tracker ini Smart Nutri Planner ini bisa misalnya, nah misal seperti ini budgetnya
50.000. Nanti kita perlunya 2.500. Nah ini langsung dia nge-generate berapa untuk breakfastnya segini, untuk snacknya, untuk kelasnya seperti itu. Misal di lunch nih kita pengen lunch. Nah ini ada package kan, ada paketnya. Kita beli paket 1 misalnya. Nah ini udah ada untuk white rice seperti tempe, untuk seperti ini sesuai dengan gram-gramnya dan sesuai dengan nominal kita. Lalu kita bayar dan langsung di check out. Bisa. Mau tanya untuk pembayaran gate-nya turis doang atau bisa masuk ke Indomaret atau Alfamart? Kalau itu rencananya saat itu kita bisa buy domba digital sih sebenarnya mau pakai apa aja bisa. Tapi baru direncanakan ya, ini masih prototipe. Waktu urus dana soalnya. Menarik sekali. Tapi mengapa tim pengembang memilih untuk membuat aplikasi seperti ini? Nah jadi karena di Indonesia itu belum ada ya yang mengintegrasikan antara hal tersebut. Sudah ada sebenarnya Shopee Food, tapi di situ kan luas ya ininya. Makanannya tidak hanya berdasar makanan yang sehat. Nah kita sasarannya untuk bisa mengurangi stunting di Indonesia, untuk mencegah terjadi stunting dan sesuai dengan budget yang mereka punya. Jadi budget berapa mereka bisa sehat untuk memilih makanan yang sehat. Keren banget loh. Lalu bagaimana cara kerja aplikasi dan bagaimana cara mengakses aplikasi ini agar masyarakat bisa menggunakannya? Oh, kalau untuk akses sendiri belum bisa sebenarnya untuk masyarakat mengaksesnya karena sekali lagi masih dalam tahap pengembangan, masih belum bisa diakses secara komersial. Jadi ini masih saya sempurnakan lagi untuk kedepannya, baru nanti mungkin bisa diakses jika nanti kita evaluasi 2 atau program kreatif mahasiswa bisa kita kembangkan lagi, karena untuk mengembangkan juga membutuhkan dana yang tidak sedikit. Jadi ya seperti itu, nanti untuk kedepannya mungkin akan kita coba running. Kalau boleh tahu, jenengan sama timnya itu dapat donatur atau gimana? Kalau ini sebenarnya untuk lomba, jadi ini tidak memerlukan, ini hanya dirancakan. Jadi kita belum membutuhkan untuk menjadi produk. Jadi menjadi produk itu kita memerlukan dana. Dan dana tersebut bisa kita cari melalui sponsor. Sponsornya itu bisa kita mengikuti program kreativitas mahasiswa. Nanti kalau misalnya lolos dana itu nanti akan didanai langsung dari Dikti untuk inovasi ini. Atau misalnya kita ikut di lomba, nanti saat lomba inventors ini tertarik. Nah nanti mereka bisa tertarik bisa mendanai kita seperti itu. Jadi kemarin kita ikut lomba. Jadi ini masih dalam bentuk prototipe, belum jadi, masih rancangan. Kalau misalnya benar-benar jadi nggak, kan butuh waktu yang cukup lama. Nah itu kalau udah jadi dan dapat sponsor dan dari izin juga itu izinnya dari Kalau izinnya sebenarnya nanti tinggal kita mungkin akan diuji coba ya di penelitian tersebut apakah efektif apa enggak. Nanti kan akan di pilot project namanya, misal di satu wilayah, misal di Solo aja, bisa di Bilingan. Nanti kita pilot project di situ, apakah nanti akan berdampak signifikan di masyarakat, apakah benar-benar membantu, apakah aplikasi ini memang efektif. Nah nanti kita lihat di situ. Nanti misalnya bisa kita kembangkan skala besar, lalu jadi bisa lalu sendiri. Jadi kita teliti dulu apakah itu efektif, dan kalau misalnya efektif kita lanjutkan lebih besar. Untuk izin dan lain-lainnya mungkin teman saya IT yang lebih paham, tapi ya untuk izin aplikasi itu kan IT yang lebih paham. Setahu aku bisa di namanya Play Store kan, tapi untuk komersialnya itu setahu saya memerlukan tim marketing sendiri. Jadi kayak untuk menyebarluaskan seperti aplikasi-aplikasi yang sudah besar itu biasanya memerlukan tim market sendiri. Ranahnya udah seperti bisnis gitu ya. Jadi untuk membesarkan aplikasi itu ada tim market yang dia istilahnya mempromosikan aplikasi kita. Terima kasih atas waktunya sharing dan inspirasi. Semoga nutrisi terus berkembang dan makin bermanfaat. luar biasa. Jadi nutrisi bukan hanya membantu masyarakat hidup sehat, tetapi juga mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan dan memberdayakan produk lokal. Inovasi ini membuktikan bahwa generasi muda Indonesia mampu menciptakan solusi nyata bagi permasalahan gizi dan bersama. Semoga semakin banyak anak muda yang terinspirasi untuk berinovasi demi masa depan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Saya Andri Laila Dan saya Skarin Patria Daninggar. pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di liputan inovasi.